Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Selamat beribadah kembali. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami boleh ada semua karena Tuhan. Dan hari ini kami bersuka cita karena kami ingin memuji memuliakan Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik dari setiap pujian kami, hati kami, kehidupan kami. Berkati ibadah kami Bapa, berkati semua kami yang ada. Baik kami yang ada di gereja maupun juga kami yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang memenuhi segala keperluan kita. Kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji syukurku naikkan padamu Tuhan, Kau yang memelihara kehidupan
membantu kami. Haleluya. Haleluya. Dan biarlah dalam hidup ini kita mau dibentuk menjadi seperti Allah kita yang benar dalam segala kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan membentuk kita, yang mengajar kita dan yang menuntun kita. Mari kita siapkan hati kita bagaikan bencana siap dibentuk Tuhan menjadi perabot yang indah di dalam rumah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku
Inilah hidupku di tanganmu, bertugas turun kerjamu, pakailah sesuai kerinduan kami pada saat ini Tuhan. Kami terus rindu Engkau membentuk hidup kami semakin sempurna, dan kebenaran firman-Mu lah yang akan menuntun dan membentuk kami Tuhan. Pada saat ini kami rindu kebenaran firman-Mu akan kembali mengajar kami, menegur, menuntun, bahkan memberikan kekuatan semangat baru dalam hidup kami untuk kami hidup benar pada akhir zaman ini Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap telinga yang mendengar firman-Mu mereka diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Roh hikmat, wahyu dan pengertian menjadi bagian kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu bisa menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya berdoa Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita pada hari-hari yang sulit ini. Kita bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dari 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat
Mari kita akan melihat mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Judul perikop ini adalah hidup orang Kristen. Ya, ini yang menjadi tema kita, cara hidup orang Kristen, cara hidup orang percaya pada akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan mulai membaca mulai dari ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jikalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara membaca suratan 1 Petrus dan saudaraku mencoba merunut kisah ataupun pengajaran-pengajaran yang ada di dalam ayat-ayat ini, maka sebenarnya kita bisa melihat beberapa nasihat pengajaran daripada Rasul Petrus. Kalau saudaraku mundur beberapa pasal ke belakang, saudaraku akan menemukan di situ nasihat-nasihat Petrus antara suami dengan istri, hubungan antara suami dengan istri. Kemudian juga kita bisa melihat di situ bagaimana hubungan anak-anak dengan orang tua. Dan Petrus juga memberikan nasihat bagaimana antara rakyat dengan pemerintah. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, saudara-saudara, di sini kita akan lihat bagaimana Petrus menjelaskan bagaimana orang percaya harus hidup pada akhir zaman ini. Jadi lebih kepada nasihat-nasihat ini, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus berada di dalam sebuah keluarga Allah, bagaimana kita harus melakukan tindakan-tindakan kita dalam sebuah keluarga ataupun dalam sebuah gereja. Menarik saudara-saudara, kalau saudaraku perhatikan di dalam ayat yang ke-7, di situ ada penggunaan kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, dia berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang dimaksud oleh Petrus dengan kesudahan segala sesuatu ini? Beberapa penafsir paling sedikit memberikan tafsiran dua tentang arti kesudahan segala sesuatu. Ada yang beranggapan, saudara-saudaraku, ketika Petrus berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu menunjuk kepada kehancuran bait Allah di Yerusalem pada tahun 70. Karena kita tahu di dalam secara gereja, bait Allah yang dibangun begitu megah pada waktu itu, tetapi dihancurkan oleh Jenderal Titus sekitar tahun 70. Dan mereka berkata kesudahan segala sesuatu itu adalah ketika bait Allah ini dihancurkan. Tetapi ada penafsir yang berbeda, saudara-saudara. Mereka berkata kesudahan segala sesuatu yang dimaksud oleh Petrus di dalam ayat ini bukanlah tentang kehancuran bait Allah, tetapi dia sedang menunjuk kepada sebuah peristiwa, yaitu tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan saya lebih setuju dengan penafsiran itu, saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya
banyak juga penulis-penulis perjanjian baru berbicara tentang kesudahan segala sesuatu itu menunjuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Memang menjadi pertanyaan saudara-saudaraku, sudah kurang lebih 2000 tahun yang lalu ketika Petrus berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, mungkin ada yang bertanya, kenapa sampai hari ini belum kesudahan itu? Tetapi saya ingin katakan sekali lagi saudaraku, ketika Petrus berbicara tentang kesudahan segala sesuatu, dia sedang menunjuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Kalau 2000 tahun yang lalu Petrus sudah berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kesudahan segala sesuatu, terlebih lagi pada saat ini kita betul-betul sudah dekat dengan kesudahan segala sesuatu itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Petrus mengingatkan kepada pembaca, sebelum Yesus datang kali yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Nah, saya ingin berikan beberapa hal lewat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Ya, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus ada dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kedatangan Yesus tidak akan lama lagi. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dan ini yang akan kita lihat. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu, mari kita kembali memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Yang pertama-tama saudara-saudara, di situ dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita tahu saudara-saudaraku, pada waktu itu begitu banyak tekanan kepada orang percaya, kepada anak-anak Tuhan, begitu banyak penderitaan yang mereka hadapi, begitu banyak siksaan yang mereka harus hadapi. Dan Petrus berkata, menghadapi tekanan-tekanan dari luar ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Di dalam beberapa terjemahan, saudaraku bisa melihat di dalam terjemahan literal, Indonesia literal itu dipakai kata jernihlah dalam berpikir. Kemudian dalam terjemahan lama, pikiranmu sempurna. Kenapa saudara-saudara? Sekali lagi, karena ini tekanan terjadi, karena persoalan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena ketika bicara tentang akhir zaman, saudara-saudaraku, bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya ada dua respon. Ketika orang mendengar tentang akhir daripada segala sesuatu, mereka memiliki dua respon kepada berita tentang kedatangan Yesus. Ada sekelompok orang di dalam 1 Tesalonika, kalau saudara baca di dalam Tesalonika, ketika Paulus berbicara tentang kedatangan Yesus, ada orang-orang di jemaat Tesalonika itu, karena mereka tahu bahwa Yesus akan datang kali yang kedua, mereka justru tidak mau bekerja. Mereka berkata, untuk apa kita bekerja, untuk apa lakukan ini, toh Yesus sudah mau datang. Dan bukan seperti itu yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Saya ingin katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bekerjalah dengan baik, berusahalah dengan baik, walau sekali lagi kita sangat percaya kedatangan Yesus kali yang kedua tidak akan lama lagi, tetapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi itu respon yang pertama. Di Tesalonika dikatakan mereka tidak mau bekerja lagi.
Ya, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada respon yang kedua yang perlu kita perhatikan, seperti yang dilakukan atau disarankan oleh Petrus. Ya, kuasailah dirimu. Walau ada tekanan, walau ada persoalan, jernihlah di dalam berpikir. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik senang ataupun sedih, jangan sampai keduanya menjadi pengganggu di dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jernihlah di dalam berpikir. Karena ini sangat kita perlukan pada hari-hari ini. Penguasaan diri saudara-saudaraku, kejernihan di dalam berpikir. Dalam terjemahan lama dikatakan, pikiranmu sempurna. Jangan sampai salah saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi tekanan, lalu kita tidak jernih di dalam berpikir. Yang harus ada dalam kehidupan kita, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Nah, yang kedua saudara-saudara, ya, apa yang kita bisa pelajari dari surat Petrus ini, yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang kedua saudara-saudaraku, dia berkata tentang mengasihi sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kita tahu ciri manusia daripada akhir zaman. Yesus pernah berkata, saudara-saudaraku, di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12, Yesus berbicara tentang ciri manusia akhir zaman, di mana saya dan saudara hidup. Saya akan baca ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku. Kenapa Petrus dalam suratnya berkata, yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain. Karena di mana saudara hidup, di mana kita hidup pada hari-hari ini, seperti yang Yesus katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kasih ini akan menjadi dingin. Kasih kepada Allah juga bisa menjadi dingin. Kasih kepada sesama pun bisa menjadi dingin. Dan itu sebabnya Petrus katakan, mari kita lebih sungguh-sungguh, kita yang hidup pada akhir zaman ini, yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dan kalau kita perhatikan kata sungguh-sungguh, saudara-saudara, ya, kata sungguh-sungguh, kata mengasihi di dalam ayat ini, kata sungguh-sungguh itu dipakai oleh Petrus, juga ditulis kata sungguh-sungguh di dalam sama dengan kata yang dipergunakan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-4. Di situ dikisahkan tentang Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa saudara-saudaraku? Bahwa dalam mengasihi itu ada yang dikorbankan. Pengorbanan Kristus saudara-saudaraku, ketika dia berdoa karena dia harus menghadapi kematian, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam terjemahan bahasa Yunani, bahasa asli dipakai kata ektenes. Ya, jadi dalam kasih itu ada yang dikorbankan. Mengasihi juga seperti itu. Yang terutama ialah kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Dalam bahasa asli Alkitab kata mengasihi di dalam ayat ini dipakai kata agape. Ini menarik, karena sering kali kita berpikir bahwa kasih agape itu hanya kasih Allah kepada kita.
Tetapi Petrus berkata, ternyata kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi keluarga kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih agape, yaitu ada yang dikorbankan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita saling mengasihi dengan kasih agape. Banyak kali orang mengasihi karena sebuah kewajiban, bukan, saudara-saudara. Saya pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang pemimpin, dan dalam waktu yang lama dia dikenal, dihormati karena sikapnya mengasihi orang-orang yang dia pimpin. Tetapi setelah dia tidak lagi duduk di dalam kepemimpinannya, ternyata dia bisa berubah. Dia tidak lagi mengasihi orang-orang. Kasih kita yang Petrus katakan di dalam ayat ini bukan seperti itu, saudara-saudara. Kita saling mengasihi bukan karena sebuah kewajiban, tetapi mari kita saling mengasihi karena itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Itu adalah perintah Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 13, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ini peristiwa ketika Yesus membasuh kaki para murid-muridnya, lalu dia memberikan sebuah pernyataan di dalam ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-35, demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Salah satu ciri manusia akhir zaman, Yesus katakan, kasih akan hilang, kasih akan menjadi dingin. Keluarga-keluarga banyak lagi tidak mengasihi. Tetapi mari saudara-saudaraku diberkati Tuhan, Petrus katakan yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena lewat kasih kita, orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Haleluya. Saya berdoa setiap kita semakin mengasihi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan kasih yang sungguh kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kembali ke dalam 1 Petrus. Dalam 1 Petrus, hal yang ketiga yang menjadi pesan daripada surat ini, dia berkata, saudara-saudaraku, berilah tumpangan seorang dengan yang lain. Di dalam ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, ini menarik saudara-saudaraku, mungkin dalam masyarakat modern cara seperti ini tidak terlampau populer memberikan tumpangan kepada orang lain. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks perjanjian baru, pada waktu itu di mana ada banyak orang memberitakan Injil, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang harus berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya apa-apa. Dan untuk membantu pelayanan inilah saudara-saudaraku, maka di dalam itu dikatakan, berilah tumpangan seorang dengan apa dengan yang lain. Dan kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, ajaran atau nasihat untuk memberi tumpangan ini ada banyak ayat, saudara-saudara. Misalnya kalau kita perhatikan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 13, kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, saya baca, Bapak Ibu perhatikan, nasihat untuk memberikan tumpangan kepada orang lain sangat banyak dalam Alkitab kita. Ayat 13 berkata,
Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat pertama dan ayatnya yang kedua juga. Saudara akan melihat, ya. Tetapi saya ingin katakan, mungkin sekali lagi dalam konteks kita, orang-orang sekarang ini tidak terlampau umum untuk memberikan tumpangan kepada orang-orang, saudara-saudara. Karena saya ingin katakan juga, ketika kita memberikan tumpangan kepada orang, kita harus dengan hikmat Tuhan. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang menyalahgunakan apa yang kita lakukan kepada mereka. Tetapi apa inti daripada apa yang Petrus katakan ini adalah bagaimana kita mengasihi orang-orang yang memberitakan firman, bagaimana kita mengasihi orang-orang yang melayani. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan di dalam ayat ini. Berilah tumpangan seorang dengan yang lain. Saya percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, dan dalam pengalaman saya sebagai seorang yang lahir di desa, ya, kalau sampai sekarang ini di tempat kita masih dipergunakan, saudara-saudara, ya, sukacita sekali jemaat itu kalau ada pemberita-pemberita Injil menumpang di rumah mereka, tidur di rumah mereka, makan di rumah mereka. Tetapi inti sekali lagi, mungkin berbeda dengan kita, tetapi saya ingin katakan sikap hormat kita kepada pemberita-pemberita Injil, seperti yang di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 13 tadi dikatakan, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sikap hati kita, kita harus memberikan rasa hormat kita kepada orang-orang kudusnya Tuhan, mereka yang melayani, mereka yang terlibat, bahkan memberi hidup mereka di dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir, hal yang keempat, kembali ke dalam ayatnya yang ke-10 ayat 11, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, pada akhir zaman ini Allah mau kita saling melayani. Layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia tiap-tiap orang. Allah memberikan kita karunia-karunia yang berbeda, karunia-karunia tiap-tiap orang. Dan Petrus katakan, layanilah seorang dengan yang lain. Layanilah orang lain dengan karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kita. Dan saya ingin katakan, setiap kita Tuhan berikan karunia yang berbeda-beda, dan pakailah karunia itu untuk saling melayani. Inilah yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita lewat suratan Petrus ini, saudara-saudaraku. Sekali lagi saya ingin katakan, yang pertama-tama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kemudian yang kedua, yang terutama ialah kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Dan yang ketiga, berikanlah tumpangan seorang dengan yang lain. Saya katakan tadi, sikap hormat kita kepada orang-orang kudusnya Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan Injil. Kemudian yang keempat, layani seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia tiap-tiap orang. Sekali lagi, jangan pernah berkata bahwa engkau tidak bisa melayani Tuhan karena engkau tidak ada karunia. Setiap kita, Tuhan sudah berikan karunia, dan karunia itu engkau pakai untuk saling melayani. Mari tutup Alkitabmu, kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah lagu lama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah kerinduan ini ada dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita ingin menyenangkan Dia. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau 2000 tahun yang lalu Petrus sudah berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya kita yang hidup sekarang sudah semakin dan sangat dekat kepada kesudahan segala sesuatu itu. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus ada dalam hidup kita? Cara hidup seperti apakah yang harus ada dalam hidup kita? Kuasailah dirimu, jadilah benar. Jernihlah di dalam berpikir. Tekanan dari luar pasti, kesulitan pasti, tantangan pasti. Tapi kuasailah dirimu, jadilah tenang. Yang kedua, kasihilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain. Kita berkata, ciri manusia akhir zaman adalah mereka akan mementingkan diri sendiri, tidak tahu mengasihi. Dan Yesus pernah berkata, karena kedurhakaan semakin banyak, maka kasih akan semakin tawar. Tetapi mari kita saling mengasihi lebih sungguh-sungguh. Di tengah-tengah keluarga kita, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, semakin mengasihi. Dan kemudian rasa hormat kita kepada pemberita-pemberita Injil. Yang Petrus katakan, berilah tumpangan seorang dengan yang lain. Kemudian layanilah seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah berikan karunia-karunia kepada kita. Mari kita melayani satu dengan yang lain. Kembali kita angkat pujian ini dan kita akan berdoa. Biarlah ini adalah sebuah kerinduan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi wacana
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tidak lama lagi akan datang kali yang kedua sebagai Raja di atas segala raja. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Amin. Dan kami bisa melihat tanda-tanda zaman, bukti penggenapan firman-Mu bahwa Engkau tidak lama lagi datang kali yang kedua. Dan Tuhan tolong supaya kami dapat menguasai diri kami. Kami tetap punya hubungan dengan Tuhan, dengan hubungan yang baik. Kami tidak takut, kami tidak panik menghadapi keadaan-keadaan ini. Tetapi kami akan tetap tenang karena firman-Mu sudah mengajar kami Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami Tuhan supaya kami saling mengasihi. Bukan karena sebagai kewajiban, tetapi karena memang itu adalah perintah Tuhan dalam hidup kami. Tengah-tengah keluarga suami istri saling mengasihi dan kasih yang semakin lagi Tuhan. Bahkan antara orang tua dengan anak-anak juga. Terima kasih Tuhan, bahkan sebagai sebuah keluarga di dalam sebuah gereja kami boleh saling mengasihi juga Tuhan. Bahkan kami tetap mempunyai rasa hormat kami kepada pemimpin-pemimpin rohani kami, kepada hamba-hamba-Mu yang dengan tulus memberitakan firman-Mu. Bahkan kami boleh saling melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu. Biarkan itu bertumbuh untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu berdoa berkati semua aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus, keluarga diberkati dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak kami juga yang mengikuti pendidikan, mulai dari yang terkecil, Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka. Yang kuliah, yang SD, SMP, yang kuliah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang ingin lagi melanjut kepada perguruan yang lebih tinggi. Berikan hikmat, semua kebutuhan keperluan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Orang tua kami, Tuhan juga tolong mereka, karena ada banyak hal yang sangat membatasi mereka pada hari-hari ini. Tetapi hamba-Mu berdoa, berikan mereka semangat, kekuatan. Orang tua kami juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat, akal budi. Bahkan kota kami juga kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Kami akan akhiri persekutuan kami dengan penuh ucapan syukur. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.